Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektroteknik. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial lagi ya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi daripada kapasitor starting dan kapasitor running beserta cara pemasangannya ya. Cara pemasangan dari kapasitor starting dan running itu pada sebuah kompresor kulkas ya. Oke, jangan kemana-mana ya, simak terus videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah sediakan untuk alat dan bahannya ya. Sama seperti di video-video sebelumnya ya, saya sudah memposting mengenai pemasangan kapasitor starting dan kapasitor running ya pada video yang sebelumnya ya, dimana alat dan materinya ini yang kita gunakan sebuah kompresor kulkas 2 pintu ya, masih dengan tipe yang sama ya, GFF 57AA AL ya. Jadi sebagai bahan-bahannya ini satu kompresor kulkas ya. Ini sebuah kompresor kulkas. Kemudian di sini ada kapasitor starting ya, dimana kapasitor starting ini saya menggunakan yang kapasitasnya di sini sudah kurang jelas ya. Saya menggunakan yang 45 mikrofarad ya. Ini agak kabur. Saya gunakan 45 mikrofarad. Kemudian untuk kapasitor runningnya saya gunakan yang 4 mikrofarad ya, 450 volt AC. Oke, kemudian di sini ada 2 buah jumper ya. Jumper yang sudah diberi soketnya ya. Ini skunnya. Oke, selanjutnya ini ada overload yang 1/6 PK. Kemudian ada PTC yang model 3 pin seperti ini ya. Oke. Ini 3 pin ya, ini 2 pin di sebelah kanan, 1 pin di sebelah kiri ya. Oke. Selanjutnya ya, di sini ada kabel jumper ya. Kabel jumper atau kabel powernya nanti yang akan kita hubungkan ke sumber listrik. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita ke prakteknya, saya akan kembali menjelaskan ya apa fungsi daripada kapasitor starting ya. Kapasitor starting berfungsi untuk membantu menggerakkan motor ya ketika pertama kali dijalankan. Jadi kapasitor starting itu hanya bekerja beberapa detik saja ya. Jika kapasitor itu bekerja terlalu lama, alhasil bisa menyebabkan panas dan mudah rusak ya. Selanjutnya untuk kapasitor running ini berfungsi untuk menghilangkan perbedaan sudut fasa pada motor, yaitu antara tegangan dan arus yang disebabkan oleh pengaruh dari induksi ya, dimana perbedaan ini ya dapat menciptakan arus lebih pada putaran motor menjadi tidak normal ya. Jadi dalam hal itu dibutuhkan kapasitor running ya untuk mengatasi adanya arus lebih ya pada kompresor kulkas ini ya. Oke, sekarang kita akan merangkainya. Dan sebelum ke perangkaian, saya akan perlihatkan untuk seperti biasa ini skemanya ya, biar teman-teman bisa lebih memahami ya. Bisa diperhatikan ini untuk skemanya. Untuk diagram bagannya ya, ini pemasangannya bisa diperhatikan. Di sini adalah terminal daripada kompresor kulkas, yang mana ini pin untuk overload. 2 di bagian atas ini yang sebelah kanan masuk ke PTC ya. Ini
Dan dari dua buah kaki ini ya terhubung ke, perhatikan, ini kapasitor running yang atas ini ya. Ini ada dua buah pin terhubung ke kapasitor running, dan salah satunya juga pada kapasitor starting dia terhubung ke bagian pin yang ini ya, pin daripada PTC ini, dan satu lagi terhubung ke bagian PTC pin yang sebelah ini ya, atas yang saya tunjuk ini. Bisa teman-teman perhatikan lebih jelasnya ini ya. Oke, selanjutnya untuk rangkaian daripada ininya ya, rangkaian pemasangan daripada kapasitor starting dan running ini. Untuk rangkaian ekivalen motornya ini bisa teman-teman perhatikan ya, ada M, C, dan S. Seperti biasa, M adalah motor atau running, C adalah commonnya ya, dan S adalah bagian startingnya ya. Bisa diperhatikan ini tanda panah. Tanda panah ini nanti akan dihubungkan ke listrik AC 220 volt ya. Ini ada overload, diteruskan masuk ke kompresor ya. Ini bagian commonnya. Selanjutnya untuk M ataupun running ini, perhatikan yang akan terhubung nanti juga ke tegangan listrik 220 volt ya. Perhatikan di sini ada kapasitor ya. Yang ini adalah kapasitor starting yang terhubung seri terhadap PTC ini. Selanjutnya diteruskan ke bagian starting pada kompresor ya. Selanjutnya untuk kapasitor runningnya ini, kapasitor running juga ada ini terpasang ya, ini terpasang dan terhubung langsung ke bagian startingnya ya pada kompresor ini, atau dalam artian ini adalah terhubung secara seri dan paralel ya. Kapasitor starting seri terhadap PTC dan paralel terhadap kapasitor runningnya ya. Oke, bisa diperhatikan ini, boleh di screenshot ya biar lebih paham nanti untuk pemasangannya. Oke, jadi selanjutnya ya, PTC yang kita gunakan di sini ya, kalau di pasaran PTC yang tipe seperti ini ya, pin yang atas dan bawah ini adalah terhubung ya. Kalau bawaan daripada PTC ini ya yang ada di pasaran, pin yang ini dengan ini dia satu koneksi ya. Sementara pin yang atas ini terhadap pin yang ini sebelah kiri ini, dia dibatasi oleh PTC yang ada di dalam kemasan PTC ini ya. Agar lebih paham, kita coba ukur biar teman-teman bisa lebih mengerti ya. Ini saya sediakan multi tester ya. Ini dalam posisi kali ohm ya, ini posisi ohm ya. Bisa diperhatikan multi tester saya ini. Oke, ini dia PTC nya, kita coba ukur. Untuk pin yang dua di sebelah kanan ini ya, yang bagian atas dan bawah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan satu koneksi ya. Ini coba kita ukur. Perhatikan di multitester ya. Di sana tahanannya 0,4 ohm ya, atau dalam artian ini saling terhubung ya. Sementara ini yang atas sebelah kanan terhadap yang sebelah kiri ini kita ukur ya. Perhatikan di sana terukur nilai tahanannya 30 ohm ya, 30 ohm. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya akan coba bongkar ya, bongkar PTC nya biar teman-teman tidak gagal paham ya. Sebab masih ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana cara pemasangan kapasitor starting dan running ini. Ini bisa teman-teman perhatikan ya.
untuk isinya. Ini posisi seperti ini. Ini saya balik. Ini sudah dalam keadaan dibuka ya untuk penutupnya. Perhatikan ini tadi ya. Ini pin yang ini atas bawah. Ini dia saling terhubung ya. Ini saling terhubung terhadap ini ya. Nah, ini saling terhubung. Perhatikan. Sementara ke sini dia tidak ada hubungan ya. Tetapi ini dihubungkan terhadap ini melalui komponen PTC ini ya. Ini yang putih ini. Ini. Oke. Dan saya akan coba lepaskan, bongkar biar lebih jelas lagi ya. Ini. Oke, ini perhatikan. Ini dia komponen yang terdapat di dalam PTC tersebut. Ini dia PTC-nya ya. Ini pin yang di sebelah kiri tadi ya, ini. Seperti ini, dan ini pin yang di sebelah kanan tadi ya. Oke, perhatikan ini terhubung ya. Terhubung. Oke. Jadi nanti bagian pin PTC yang ini ya. Di sini tadi saya sudah putus sebelumnya ya. Ini di sini ada bekas solderan ya. Nanti bekas solderan ini akan kita putus ya. Ini kalau PTC asli bawaan di pasaran, dia ini seperti ini persis ya. Dia tidak terputus, tetapi terhubung seperti ini ya. Tetapi nanti di sini kita akan lepas atau putus ini bagian yang sudah saya solder ini, sebab saya sudah putus sebelumnya ya. Ini kita akan lepaskan ya. Jadi nanti pin yang satu ini yang ada lubangnya seperti ini akan berdiri sendiri ya. Tidak ada koneksi kemana-mana ya. Dia akan berdiri sendiri. Oke, sebentar saya akan lepaskan ya biar lebih jelas. Oke, ini dia sudah saya lepaskan ya, atau saya putus. Nih, perhatikan dia jadi seperti ini ya. Ini. Oke. Jadi nanti ini pinnya berdiri sendiri yang ini ya. Tidak terhubung ke sini lagi ya. Yang awalnya tadi ini koneksi seperti ini ya. Tetapi kita akan putus ya agar dia berdiri sendiri. Agar nantinya kapasitor starting dapat berfungsi ya. Oke. Sudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan kembali install ke sini ya, ke casingnya ini. Oke, ini perhatikan. Saya taruh di sini. Ini dia nanti yang berdiri sendiri ya. Ini dari posisi seperti ini, dia di bagian kanan sebelah atas ya, yang berdiri sendiri, yang nantinya adalah bagian dari runningnya ya. Oke. Selanjutnya ini dia pasangannya tadi ya, yang sudah diputus. Pasang di sini di bawah. Ini ya. Perhatikan. Dia sudah tidak ada hubungan lagi ya. Ini. Selanjutnya ini kita masukin ke sini. Dan ini komponen PTC-nya kita pasangkan di sini ya. Oke. Sekarang dia jadi terhubung antara pin yang ini ya, ini terhadap pin ini ya, melalui komponen PTC ini ya. Ini bisa diperhatikan. Ini terhubung melalui komponen PTC-nya terhadap pin yang ini. Oke. Sementara pin yang ini tidak ada koneksi ya, ini. Tidak ada koneksi, alias berdiri sendiri ya. Nih, kita pasang ke sini. Oke. Selanjutnya kita pasang kembali penutupnya. Oke ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke proses penginstalannya ya, pemasangannya. Oke, ini dia. Sekarang ini terminal daripada kompresornya, common, running, dan starting ya. Dan berdasarkan dari skema tadi, ini
ya. Bagian daripada pemasangan kapasitor starting, perhatikan komponen daripada kapasitor ini terhubung seri ya, terhubung seri terhadap PTC dan terhubung ke bagian starting. Oke, saya singkirkan gambarnya dan kita akan coba pasang ya. Pertama ini overloadnya. Oke, kemudian PTC ini kita akan pasang. Pertama kita pasang kapasitor startingnya ya. Ini kita pasangkan jumper di sini. Kita jumper di sini ya. Perhatikan ini untuk pin daripada kapasitor ini masing-masing mewakili 4 ini ya. 4 pin ya dalam satu terminalnya ya ini. Jadi nanti memudahkan kita untuk penyambungan daripada soket-soketnya ini ya. Oke, kita sambung terlebih dahulu ini untuk kapasitornya ya. Nih, oke, seperti ini ya. Selanjutnya kabel dari salah satu kapasitor ini ya akan kita hubungkan terhadap PTC ya, terhadap PTC. Ini PTC-nya tadi ya, ini PTC-nya. Perhatikan sekarang dia menjadi ada koneksi antara ini dengan ini ya, ini dengan ini terhadap ini melalui komponen PTC yang terdapat di dalam PTC ini tadi ya. Ini jadi dia akan diseri ya, akan diseri terhadap kapasitor ini ya, sebagaimana halnya tadi kapasitor ya yang saya perlihatkan di skema ini, diseri terhadap PTC ya. Oke, dipasang di sini. Oke, ini seperti ini ya. Selanjutnya untuk pemasangan yang satu laginya ya, ini kapasitor ini yang masih bagian starting ya. Nanti ini terhubung ke running ya, ini terhubung ke running. Perhatikan ini ya, ini M atau running. Ini terhubung di sini ya. Ini kapasitornya, satu terhubung ke running, satu terhubung ke PTC ya. Ini dia, bisa diperhatikan ya. Ini satu terhubung ke PTC ya, dan satu lagi ini nanti terhubung ke running ya. Oke, saya sediakan kabel colokannya. Ini satu terhubung ke running ya. Di sini saya colokin untuk kabel sumbernya, satu ke overload ya, satu ke sini untuk runningnya ya. Kenapa saya taruh di sini? Karena di sini dia hanya satu cabang ya, ini untuk runningnya. Jadi saya taruh di sini saja ya, di kapasitor starting ini, biar nanti bisa dicabang-cabang ya. Dan satu lagi ini masuk ke running ya, nih masuk ke running. Sebentar, biar jangan susah menganalisanya ya. Ini saya rapikan dulu. Ini posisinya seperti ini. Oke. Dan untuk pemasangan kapasitor runningnya, perhatikan ya, satu terhubung ke running ya ini, dan satu laginya terhubung ke starting ya. Ini starting di sini. Ini di sebelah kiri atas ini, masuk ke sini. Oke, ini jadi pemasangannya sudah selesai ya, sudah selesai. Tinggal kita akan pasangkan ini ke terminal kompresor ini. Jadi seperti ini pemasangannya. Ini bisa diperhatikan.
Saya dekatkan ya. Nih, bisa diamati perkabelannya ya. Nih, bisa diurut pelan-pelan ya. Nih. Oke. Sekarang kita tinggal memasang PTC ini ya. Memasang PTC-nya terhadap terminal kompresornya. Oke. Kira-kira bisa dipahami ya. Ini. Dan sekarang kita akan tinggal melakukan pengetesan ya. Kita akan melakukan pengetesan. Ini colokannya. Coba saya geser. Oke. Dan sediakan tang ampere. Kita buat di salah satu kabel sumber powernya ya. Ini. Oke, ini saya colokin. Perhatikan untuk tang ampernya. Oke, start awal 4,4. Dan setelah dia berjalan ya, normal dia di 0,5 ampere ya. Sama seperti video sebelumnya ya. Pada saat kita melakukan pemasangan kapasitor running yang tadinya 0,7 menjadi 0,5 ya. Oke. Bisa dipahami ya cara pemasangannya. Jadi ini dia. Oke. Jadi demikianlah ya cara pemasangan daripada kapasitor starting dan running pada kompresor kulkas ya. Jadi semoga melalui tutorial ini teman-teman bisa lebih paham dan lebih mengerti ya apa fungsi dari kapasitor starting dan running ya pada kompresor kulkas ya. Jadi semuanya itu tidak asal dibuat-buat ya, tidak asal dipasang, tetapi mempunyai fungsi yang sangat teramat penting ya. Jadi muncul pertanyaan, tanpa kapasitor starting dan running pun kompresor bisa menyala. Memang bisa menyala, tetapi sebagaimana hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, fungsi daripada kapasitor starting tadi, dia berfungsi untuk membantu menggerakkan motor ketika pertama kali motor dijalankan ya. Jadi sebelum motor ini kompresor ini bekerja, ketika dicolokin, kapasitor ini akan menyimpan muatannya ya. Dan setelah muatan penuh, maka dia akan menyalurkannya ke motor ini ya, sehingga kumparan daripada starting atau kumparan bantunya bekerja untuk memberi efek torsi awal ya, untuk memutar rotor daripada kompresor ini ya. Selanjutnya kapasitor running tadi saya katakan berfungsi untuk menghilangkan perbedaan sudut fasa pada motor ini ya, sehingga untuk arus lebih yang diciptakan oleh perbedaan sudut fasa tadi dapat diantisipasi dengan kapasitor running ini tadi. Oke teman-teman, video ini sudah lumayan panjang ya, jadi semoga video ini bermanfaat ya, sebab saya tidak ada merekayasa. Dan inilah ya cara pemasangan dari kapasitor starting dan running yang benar-benar dianjurkan dari pabrikan ya. Sebab dari skema ini
adalah skema daripada pemasangan kapasitor starting dan running pada kulkas LG ya. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jikalau video ini bermanfaat jangan lupa subscribe-nya ya, serta di like. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.